Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pagi kali ini, kita akan melanjutkan materi ya teman-teman. Nah, untuk materi pagi hari ini kita akan mempelajari apa itu mat lebih dalam. Jadi, di dalam kitab yang digunakan oleh Umi Foundation, kita akan menemukan bahwasanya mat itu terjadi karena 3 huruf yang datang setelah huruf berharokat, yaitu alif sukun, waw sukun, dan juga ya sukun. Jadi yang pertama rumusnya, apabila alif sukun jatuh setelah huruf berharokat fathah, maka akan dibaca panjang satu ayunan. Dan begitu juga jika ya sukun jatuh setelah huruf berharokat kasroh, maka akan dibaca satu ayunan, dibaca panjang satu ayunan. Dan begitu juga jika waw sukun bertemu atau jatuh setelah huruf berharokat dhammah, maka dibaca panjang satu ayunan. Begitu ya teman-teman. Jadi di sini akan saya langsung contohkan. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Afwan. Di sini bisa teman-teman perhatikan dari surat ini ya. Innalladzina alladzina kafaru. Nah, di sini ada ya sukun. Innalladzina yang sebelumnya huruf kasroh, maka dibaca panjang satu ayunan. Innalladzina kafaru. Nah, di sini juga ada huruf dhammah yang setelahnya jatuh waw sukun, maka dibaca panjang satu ayunan. Kafaru kafaru alaihim. Nah, seperti itu ya teman-teman. Di sini juga yang di bawah innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, jadi seperti itu contohnya. Dibaca satu ayunan. Di sini juga ada contoh dari yang alif. Khatamallahu ala qulubihim Jadi dibaca panjang satu ayunan. Dan kalau tidak ada huruf sukun atau waw alif, waw dan ya sukun setelah huruf-huruf yang berharokat kasroh, baik itu kasroh, fathah ataupun dhammah, itu dibaca pendek. Jadi misal ini ayat ke-7, khotamallah, kita nggak boleh bacanya khotamallah, itu nggak boleh dipanjangin. Atau khotamallah, nggak boleh. Jadi khatamallahu ala qulubihim. Jadi silakan teman-teman perhatikan bagaimana pengucapan atau pemanjangan huruf yang disebabkan oleh mat. Kemudian kita lanjut ke jazarinya ya teman-teman. Di sini di dalam matan jazari kita hanya mendapatkan sedikit jenis mat, dan di sini dijelaskan matnya itu adalah mat-mat yang wajib yang panjang dan juga mat yang jaiz. Nah, di sini nanti akan saya sertakan contohnya. Mari kita baca bersama-sama. Wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa qasrun sabata. Dan hukum mat lazim itu mesti dipanjangkan hingga 6 harokat. Jadi yang dipanjangkan untuk 6 harokat itu apa? Seperti contohnya ini. Ini wajib ya, mat wajib. Kafaru sawa. Nah, kalau ini sampai 2 ayunan. Sawa atau 3 ayunan. Sawaun alaihim. Seperti itu. Berbeda dengan yang kafaru. Kafaru sawaun alaihim. Nah, ini namanya mat wajib. Sawaun alaihim. Terus kita lanjutkan lagi. Ada yang namanya itu wajaizun wa huwa qasrun sabata. Yang tadi kan lazim dipanjangkan hingga 6 harokat, wajib harus dipanjangkan lebih dari 2 harokat.
dan jais boleh dipanjangkan lebih dari 2 harokat, boleh dibaca 2 harokat saja. Oh ya, afwan, untuk mat lazim ini biasanya terdapat di surat-surat yang panjang seperti ini ya, waladhdallin. Seperti, nah ini contohnya di sini. Surat Al-Fatihah yang ke-7. Waladdo. Nah ini ini apa namanya? 6 harokat. Wajib 6 harokat, nggak boleh 2 harokat. Waladdallin. Seperti itu ya. Jadi dipanjangkannya panjang banget kayak gitu. Kemudian kalau yang tadi yang wajib ini yang sawa ini harus dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Jadi kalau misalnya mau 4 harokat atau 6 harokat itu boleh-boleh saja. Dan yang terakhir ada tadi namanya mad jais. Contohnya di nomor 7 ini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala. Nah ini ya. Wa ala a. Jadi dia ini mat biasa yang bertemu dengan hamzah tapi beda kalimat. Wa ala absarihim. Boleh sepanjang itu. Boleh juga cuma 2 harokat. Wa ala absarihim. Kayak gitu ya teman-teman. Terus kita lanjut lagi. Boleh dibaca panjang dan boleh dibaca 2 harokat saja. Hukum mat membaca lebih dari 2 harokat. Dan qasar membacanya hanya 2 harokat. Itu keduanya ada di dalam Al-Quran. Kalau qasar ini mat yang biasa ya. Yang kayak tadi. Kafaru ala. Jadi yang cuma panjang 2 harokat. Falazimun in ja'a ba'da harfi maddin sakinah halaini wabituli yumat. Mat lazim terjadi bila setelah huruf mat alif, ya atau waw terdapat sukun, baik di tengah kalimat dibaca wasal atau di akhir kalimat dibaca waqaf. Cara membacanya adalah memanjangkan dengan tul 6 harokat. Jadi ini tadi yang contohnya waladdallin gitu ya, itu 6 harokat. Kemudian wawajibun in ja'a qabla hamzah muttasilan in jumi'a bikil matin. Jadi kalau mat wajib muttasil itu apabila setelah huruf mat kafaru ala terus atau alif hamzah waw itu terdapat huruf hamzah alif ya waw itu terdapat huruf hamzah dan mesti dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Wajaizun idza ata munfasilan aw arados sukunu waqfan musjalan. Jadi kalau mad jaiz itu ketika ada huruf mat setelahnya ada hamzah, tapi hamzah ini berada di beda kalimat atau beda kata seperti itu. Jadi itu untuk penjelasan huruf mat ya teman-teman. Terus nanti teman-teman bisa memperhatikan bacaannya apakah matnya itu sudah benar atau tidak. Nanti teman-teman silahkan mencoba membaca dan bisa menyetorkan ke mentornya masing-masing. Dan mentornya silahkan untuk mengkoreksi bagaimana bacaannya, apakah matnya sudah benar atau masih ada huruf pendek yang dipanjangkan atau huruf panjang yang dipendekkan. Seperti itu ya. Nah, setelah ini kita akan langsung belajar ke ini penulisan ya teman-teman. Sebentar ke penulisan. Oke. Nah, di sini ya teman-teman bisa dilihat kita seperti yang saya bilang kemarin. Maaf, seharusnya ini pelajaran di pekan kemarin, tapi saya lupa ya. Saya lupa untuk membuatnya. Bukan lupa sih, ada kendala teknis beberapa. Jadi dalam penulisan huruf Arab. Nah, kalau di tahun-tahun sebelumnya kita itu mempelajari yang namanya imla. Imla itu apa? Imla itu mendikte dalam bahasa Arab. Nah, kalau imla seperti itu perlu kemampuan berbahasa Arab karena kita harus mengetahui kalimat atau kata ya. Itu
apakah ini satu kata atau dua kata. Sedangkan bagi teman-teman mungkin yang dari PBI, SI, SPI yang tidak mempelajari bahasa Arab secara mendalam, itu pasti akan kesulitan. Bahkan teman-teman dari BSA sekalipun yang sudah mempelajari bahasa Arab itu masih beberapa yang kesulitan. Saya contohkan. Misalnya ya, teman-teman itu nggak ngerti diktenya, nggak ngerti kalau itu satu kata. Misalnya, kalimata muslimah. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak tahu ya, kalimatan itu kali, mim, terus tak marbutah, kalimata, oke, terus muslimata, muslimata, seperti ini. Ini dua kata. Tapi kalau teman-teman yang mungkin nggak tahu bahasa Arab, ya udah ditulis satu kata aja. Mungkin benar tulisannya secara panjang pendek, misalnya kalimata. Di sini ya, di sini afwan. Kalimata muslimah. Dan tanya yang ini kadang tertulisnya jadi tak maftuhah atau tak terbuka. Seperti ini. Ini sering didapati dari teman-teman yang basicnya non Arab. Nah, jadi kali ini setidaknya kita akan mempelajari gimana cara nulis itu yang efektif kayak gitu, dan juga penulisannya setidaknya teman-teman itu ngerti gimana cara nulis huruf hijaiyah. Nah, jangan sampai teman-teman itu ada yang nulis huruf H ya, H yang seperti ini. Itu nulisnya angka 8 dua kali terus kayak gini. Nah, ini juga pernah saya dapatin dan rasanya agak kurang enak aja gitu. Nah, kalau teman-teman setidaknya mengerti secara penulisannya, urusan nanti teman-teman mau belajar bahasa Arab dan bisa menulis kalimat ini, itu urusan lebih lanjut karena masuknya ke dalam ilmu bahasa Arab. Seperti itu ya teman-teman. Baik, akan saya hapus. Nah, di sini kita akan mempelajari dulu namanya garis. Jadi kalau penulisan ilmu bahasa Arab itu ada namanya ilmu khat. Ilmu khat ini yang berdasarkan garis. Nah, bagaimana sih ilmu khat ini? Nah, pertama kita bikin dulu satu garis atau menggunakan garis yang sudah ada di buku-buku teman-teman sekalian. Nanti ini bisa dijadikan tugas ya teman-teman. Di dalam bahasa Arab, huruf itu terbagi menjadi dua kalau dari segi khat atau penulisan. Apa yang terbaginya? Ada yang di atas garis, di atas. Ada yang terkena atau di tengah-tengah garis, seperti ini, tengah. Baik, di tengah-tengah garis ya teman-teman. Kalau yang di atas garis ini contohnya huruf alif. Misalnya kita nulis alif. Nah, ini di atas garis dia. Dia berdiri di atas garis. Tapi huruf ba ini di tengah-tengah garis. Ini ada yang di atas garis ininya, terus nanti di tengah-tengah garis ininya. Seperti ini. Dan gak ada huruf yang di bawah garis, gak ada. Camkan itu ya teman-teman. Dan jangan sampai menulis huruf ba ini nggak kena garis kayak gini misalnya. Nah, ini nggak boleh, jangan ya, nanti nggak rapi tulisannya. Huruf ba ini di tengah-tengah garis. Terus huruf yang ada kepalanya ya teman-teman, setiap huruf yang ada kepalanya itu pasti tengah-tengah garis. Contohnya huruf H, Kha, Jim, ini tengah-tengah, ini kepala, namanya kepalanya. Ini badannya seperti itu. Ini perlu diingat-ingat ya. Jadi jangan sampai saya temukan atau mentor-mentor yang mengajar mentinya menemukan kalau ada yang menulis huruf H ini di atas garis. Wah, ini fatal kayak gitu ya. Jangan sampai ya teman-teman. Huruf H, terus huruf apa lagi? Huruf Ain, Ghain. Ini ada kepalanya. Terus badannya di bawah garis kayak gini ya teman-teman. Jangan sampai salah lagi. Nah, itu ya. Terus huruf dal. Dal ini bawahnya kena garis. 1, 2. Kayak gini. Ini yang kena nih di sini ya. Dan huruf dal ini sebenarnya penulisannya mirip seperti ba ini ya, sininya. Jadi kayak gini. Ini bisa jadi ba, bisa jadi dal. Kayak gitu. Nah, untuk tugas teman-teman sekalian, silakan yang disetorkan ke mentor itu ada dua. Pertama, silakan para mentor sekalian, para menti sekalian untuk menyetorkan bacaan Qur'annya dan diteliti makhrajnya dan matnya. Apakah udah benar atau belum? Dan yang kedua,
silakan teman-teman tulis huruf alif sampai huruf dal ya, karena kita merangkap ya, sampai huruf dal. Nah, saya akan contohkan huruf alif itu di atas, alif. Huruf ba itu di tengah, buat ininya dulu. Huruf ba nulisnya di sini ya, buat ininya dulu, terus ke sini. Nah, terus huruf ta, nah, ini nggak cukup ya teman-teman, nanti harus ditulis taknya sendiri-sendiri. Di sini saya rangkap. Terus kalau huruf sa gini ya. Nah, terus huruf jim. Huruf jim seperti tadi, kepalanya dulu, terus ini. Dan kepalanya ini lihat ya, huruf jim ini kepalanya kayak gini ya, agak melengkung. Jangan gini, jangan kaku banget gini. Dan jangan juga sampai kayak gini banget. Nah, yang normal kayak gini. Kalau misal nanti teman-teman belajar hot yang lain bisa kayak gini. Tapi ini pelajaran lain ya. Seperti ini, ha, kho juga, jim. Nanti ditulis masing-masing ya, satu-satu. Terus huruf dal di sini. Dal sama huruf zal kayak gini. Jangan ada yang nulis huruf dal tuh kayak gini. Apalagi nulisnya kayak gini. Jangan ada. Agak dilengkungin dikit, satu nih, lengkung dikit nih, lengkung. Terus baru ke bawah dikit, set. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Ya, mungkin itu yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Silakan disimak baik-baik ini materinya. Kemudian setelah itu disetorkan bacaannya, nanti sesuai dengan mentor-mentornya menyarankan atau ingin menugaskan bacaan apa. Tapi untuk tulisannya silahkan ini mentor-mentornya juga boleh untuk mempraktekkan juga, biar teman-teman mentor bisa mengasah lagi skillnya. Ya mungkin itu ya teman-teman, saya cukupkan untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Syukran wa jazakumullah khairan. Terima kasih ya teman-teman untuk kehadirannya, dan juga terima kasih karena sudah mengikuti mentoring atau pendampingan pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita berikan dan juga kita dapatkan bermanfaat bagi kita, bagi masyarakat, dan bagi banyak orang. Dari saya mungkin banyak salah karena banyak omong ya. Saya mohon maaf ke teman-teman sekalian. Kita bersama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.